Too is helping get solutions after a viewer let us know about a trash problem on a railroad in Queens. Every year, the world generates more than 2 billion tons of trash. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Tumpukan sampah ini makin menggunung di Pasar Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan sampah. Selamat datang di Desa Tegal Gondo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Desa Tegal Gondo berbatasan dengan Kelurahan Telogomas di selatan, Desa Ampel Dento di utara, dan Desa Pendem di barat. Dengan luas wilayah 220,235 hektar, desa ini terdiri dari 5 dusun, yakni Dusun Gondang, Dusun Wunutsari, Dusun Dawuhan, Dusun Ketangi, dan Dusun Babatan. Penduduk Desa Tegal Gondo berjumlah sebanyak 7.087 jiwa, yang terdiri dari 3.609 laki-laki dan 3.478 perempuan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh industri atau karyawan. Namun, ada juga yang berprofesi sebagai petani, buruh tani, wirausaha, dan pegawai negeri. Perkenalkan, nama saya Ibu Jumani, saya Ketua Bank Sampah Matahari Ketangi. Bank Sampah Matahari Ketangi berdiri pada tahun 2019. Saat pemilihan ketua, saya ditunjuk bersama Ibu Lasun dan para ibu lainnya. Tujuan Bank Sampah Ketangi agar bisa mengurangi sampah di TPS. Jadi para masyarakat atau warga disuruh milah sampah dari rumah terus ditabung. Pada saat itu pembagian tabungan menjelang di hari raya. Penimbangan 1 bulan sekali. Ya, pertama-tama warga itu kadang ada yang sadar akan kebersihan lingkungan ya, ada juga yang tidak. Jadi kita nggak bisa memaksa, sebagian ya ada yang nabung, sebagian yang masih dibuang sembarangan. Tujuan kita ya agar lingkungan jadi bersih, sampah berkurang, dan manfaatkan barang-barang bekas bisa dijadikan rupiah. Kalau untuk efektifnya kelihatannya sudah ya, karena warga semakin tahun itu semakin banyak yang nabung karena banyaknya melihat rupiah mungkin ya, jadi sadar kebersihan. Kalau masalah tantangan ya ada sih, karena banyaknya pesaing, mungkin ada penimbangan sampah pengepul lainnya. Tapi kita tetap semangat ya, karena tujuan dari awal kita itu sodako. Jadi hasilnya itu nggak seberapa, tapi warganya puas gitu loh. Susahnya kalau ada sampah yang bau apa-apa ya itu tantangan resiko. Kalau dari desa itu sebenarnya nggak ada ya, selama kita berdiri mulai tahun 2019 sampai sekarang itu pemerintah dari desa nggak ada, cuma Bapak Kasun yang selalu peduli, karena Bapak Kasun itu setiap kita menimbang itu beliau yang mengasih konsumsi, jadi cuma Bapak Kasun saja, Bapak Kasun Ketangi yang peduli. Kalau dari desanya belum ada ya. Tapi kita itu kan sudah bekerja sama NWB. Jadi kadangkala buku apa-apa itu dikasih dari NWB. Ya, udah Bu.
Ya. Iya, NWB itu Perkumpulan Bank Sampah Ngalam West Bank. Itu gimana, Bu? Ya, kita cuma setor tonasenya. Kira-kira 1 bulan tuh dapat sampah itu berapa ton, berapa kintal, gitu aja. Jadi kita itu ada bukunya, amitasinya. Jadi laporan kas itu ada. Warga itu ngumpul di rumah Bapak Kasun. Jadi penimbangan pemilahan di rumah Bapak Kasun. Jadi nanti kalau setelah selesai dari warga, kita para panitia memilah masing-masing biar harganya ada tinggi ya. Jadi nanti ada pengepul yang ngambil. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Ya. Kalau perempuan tuh ada masalah mengis pasti dia jago banget ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli, Ketua RT 28 RW 07. Di Dusun Ketangi ini saya sudah 18 tahun menjabat sebagai Ketua RT. Alhamdulillah untuk sampah, semenjak ada bank sampah, sebagian warga sudah mulai mengerti untuk menyetorkan sampahnya, baik yang organik maupun anorganik, seperti itu. Kalau kita bukan peraturan sih, seperti lebih cocoknya itu kesepakatan aja. Kesepakatannya seperti ini. Kita bikin perkumpulan kayak menyetorkan bank sampah, nanti uangnya kita pakai piknik bareng-bareng satu RT, seperti itu. Salah satunya seperti itu, karena di sini banyak anak kos, jadi sampahnya semakin menumpuk karena anak kos itu kan suka jajan atau beli makanan jadi sampahnya semakin menumpuk. Kalau anak kos saya beri peringatan, buang sampahnya tetap di sampah-sampah itu nanti ada yang ngambil. Kita kenakan biaya sampah gitu. Untuk peraturan desa itu sampahnya sudah diatur sama KSM-nya desa. Jadi untuk kos-kosan itu dihitung per kamar. Seperti itu. Kalau ibu kosnya, kalau jadi satu sama kos-kosannya itu tidak ditarik lagi. Tapi kalau ibu kosnya tinggal jauh dari kos-kosannya gitu, nggak jadi satu sama anak kosnya, itu ditarik lagi. Ada iuran tersendiri untuk ibu kosnya. Terima kasih Ibu atas waktu. Kita itu punya kos, jadi memang punya dulu meskipun sekarang berbagi. Nama saya kan Pak Eko Nurbiantono ya. Bekerja di UMM mulai tahun 90 sampai 2018, jadi sekitar 28 tahun lebih. Pernah punya 4 kos, hanya berjalan 1 tahun karena teknik mesin waktu 1 tahun. Selepas itu sepi karena tempatnya di depan makam ini. Selepas itu kosong, lantas Ada lagi yang kos. ada lagi yang kos 4 bulan, 6 bulan. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tukar Program Kampus Merdeka. Merdeka hanya berlaku 4 bulan. 5.
5 kamar. Dan saat itu penuh semuanya. Iya, alhamdulillah penuh. Daerah kos-kosannya. Ada 2 tempat sampah, lantai 2 sama lantai 1 sendiri-sendiri. Jadi di dekatnya tangga itu loh. Jadi 4 kamar itu buangnya jadi 1. Terus kalau sudah ngumpul itu yang buang kita, pihak tuan rumah yang punya kos. Kalau kos-kosan gitu memang. Terus kalau misalnya seperti itu berarti tetap ada tapi enggak ya Bu ya? Kayak tempat sampah sendiri-sendiri tiap kamar atau langsung berarti ya udah? Enggak ada. Nggak ada langsung. Iya, langsung di satu. Okay. Ada kalau 1 kilo. Kalau 1 minggu ada. Seminggu ada. Itu Kan sekarang banyak jajanan yang foam terus apa itu? Anak-anak kos itu kan banyak jajan yang di foam terus apa itu kayak gelas-gelas pop es apa itu kan banyak sampah gitu itu. ya. Botol-botol itu. Apalagi Ini bapaknya yang bersihkan, soalnya bapaknya sudah libur. Tiap hari itu semalam sama anak-anak tuh ditaruh di lantai 2 ada tempat sampah itu. Pagi habis subuh saya ngambil, saya ganti plastiknya itu ya. Nanti saya buang ke tempat pembuangan sementara ada di sekaligus yang membayar sampah kita. Langsung waktu itu 10.000. Memang ada bedanya Mbak, rumah dikontrakan sama dikoskan itu ada bedanya. Kalau dikontrakan yang punya rumah itu lepas, kita ya juga tidak bisa ngontrol ke sana, ke rumah kontrakan itu tidak bisa. Kalau dikoskan pihak tuan rumah masih bisa ke rumahnya, tapi juga itu bersih-bersih juga termasuk buang sampah. Termasuk kos-kosan lain pengalaman juga begitu. Oh iya. Semua tiap-tiap anak itu diberi kunci ganda gitu, kunci kamar plus di depan keluar itu. Ini atau Kecil seperti tempat sampah kalau kita di kan ada plastik gitu loh. Tempat sampah plastik itu loh. Itu kan Iya. saya kasih kresek gitu ya. Kresek terus dibungkus kresek. Bagus, kita ganti lagi, kita buang tiap hari gitu. itu Pengalaman saya. kalau ganti itu 1 hari 2 kali atau Satu hari tiap hari sekali ganti, besok begitu seterusnya. Tiap pagi pokoknya, tiap pagi bapaknya ke sana itu bersih-bersihin yang jalan itu, yang depan-depan kamar itu sama ambil sampah. Memang gitu. Sudah tahu dari teman-teman anak-anak sudah beritahu jam 5 subuh itu kadang anak-anak kan masih molor di dalam kamar, saya pelan-pelan. Ya, saya ganti, sudah. Kunci lagi, udah. sampai tumpah. Persis enggak hampir semuanya itu kan makanan gitu ya. Jadi persis styrofoam itu loh Mas. Itu kan cepat penuh kan ya kadang. Nah, itu tapi kalau buangnya pakai ditekan gini sudah enggak. Pengalaman 3 anak dari dulu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, yang kontrak enggak lepas dulu ya. Yang pertama dikontrakan itu lepas. Kita pun enggak pernah ke sana, enggak pernah ke rumah kosan. Kecuali kalau ada hal tertentu, Pak, ini kok ada yang ini baru kita ke sana. Seperti rumah-rumah yang lain. Mungkin kalau bedanya gini Mbak, kan kos-kosan di saya nggak sebanyak yang betul-betul buka kos-kosan dengan kamar 30 lebih mungkin. Jadi untuk sampah disamakan dengan rumah tangga karena kos-kosan saya cuma sedikit tempatnya, kamarnya cuma nggak ada 10 gitu loh. Mungkin kalau yang di atas 30 iuran sampahnya mungkin beda. Jadi toleransi dari kampung sini dulu bayarnya tetap sama dengan rumah tangga gitu, karena cuma sedikit yang kos gitu. Itu di daerah Ketangi ini kan memang agak artinya itu wilayah Tegagonto itu yang paling banyak dominan mahasiswa itu di Gondang. Di Gondang. Kalau ya yang Ketangi itu istilahnya dekat kampus persis itu loh. Apa ya istilah itu? Kalau memang betul-betul mahasiswa tersebut tidak ada tempat di lain membutuhkan gitu, hanya istilahnya sisa lah gitu, kepaksa gitu.
Bayar iurannya memang dilebihkan. Iya, Oh, itu pun berjalan mulai tahun ini, tahun kemarin masih belum, masih bisa makan. Tahun 2024 2 bulan ini ada perdes seluruh wilayah Tegalgondo. Yang punya kos-kosan banyak itu. Rumah sendiri 15.000, katakanlah ini rumah ya, 15.000 gitu. Kamar kosnya 10. Tiap kamar kos itu anak-anak dikasih minimal 1 bulan itu 3.000. Oh. Berarti 15.000 rumah, yang 3.000 plus kali 10 kamar gitu ya, kadang-kadang. Perdes tahun 2024. Baru tahun 2024. Iya. Ini khusus Tegalgondo. Lah di wilayah Ketangi kebetulan kita kecil, belum berjalan, karena kan ya banyak yang kosong gitu. Iya, kamarnya juga mungkin 5. Iya, memang enggak begitu banyak. Satu kakak mungkin ya kalau kakak. Iya. Alhamdulillah kalau sini tidak ada banjir. Tegalgondo tidak ada kan, hanya sungai dengan jalan. Kalau Tegalgondo tidak pernah banjir Mas, alhamdulillah. Soalnya sungai dari datarannya kan memang tinggi rumah. Jadi ada sungai di sana. Berarti di sini juga sungainya enggak pernah mampet gitu. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Sama kalau lewat itu Gondang dari mau ke kampus itu kan ada sungai. Itu enggak pernah sampai naik gitu. enggak pernah sampai meluap. Yang dekatnya Mako itu loh Mas. Iya. Itu kan ada sungai itu di jalan. Malah sekarang itu kalau di atas sana hujan deras, banjir di wilayah Sengkaling itu jamnya ditutup, sampai airnya kering kan, sungainya itu. Jadi tidak sampai banjir kita ini. Ya desa kan berperan aktif aja. Kita mengikuti peraturan desa. Terus kita selama ini kan punya bank sampah. Sebetulnya mulai dulu semua penduduk disuruh memilah-milah sampah kering, sampah basah. Contoh kalau saya sendiri itu kadang ibunya beli apa itu yang sampah kering seperti botol atau kardus-dus itu saya sendirikan. Itu saya sisihkan, yang ini dibuang di sana. Yang saya sisihkan ini, maaf ya bukannya saya itu sebetulnya bisa setiap bulan itu ada bank sampah di rumahnya Pak Kepala Dusun, ditimbang harganya berapa, ini nanti dicatat setiap tahun ibu ini bapak ini dapat sekian. Yang tadi sudah diwawancarai ketua bank sampah. Cuma saya berikan yang ngangkut sampah. Yang ngambil sampah. Ini namanya Budi. Budi ini sampah nggih suwun Pak. Fee-nya. Jadi lebih dimanfaatkan, dikasihkan. Yang ngambil sampah itu loh. Satu minggu kayak keboil kayak saya sendiri memang inisiatif saya. Kayak kardus-kardus yang sudah nggak dipakai memang dikumpulkan sendiri sama bapaknya yang telah dikumpulkan. Terus dikasihkan yang ngambil sampah. Bisa saja kita jual sendiri tapi bisa kebanyakan uang segitu kasihan, biarlah yang ngangkut sampah aja dikasihkan, dimanfaatkan orang lain. Nama saya Ibu Yuleka, saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Dusun Ketangi. Kalau jabatannya sejak kapan? Kayaknya saya lupa ya. Itu sudah berapa tahun yang lalu ya. Dulu itu orang tua saya yang jadi perangkat, terus saya meneruskan karena orang tua sakit. Terus akhirnya yang jadi perangkat itu setelah orang tua saya, akhirnya ke suami saya. Tepatnya berapa tahun yang lalu itu kalau nggak salah itu sudah 7 tahun lebih. Ya 7 tahun lebih atau 8 tahun lupa saya. Yang paling merasakan sejak dulu itu memang sampah itu yang sangat merasakan di dusun kami itu. Kalau dulu kan belum ada bank sampah juga sangat sulit sekali, itu di mana-mana itu sampah itu
bertebaran di mana-mana. Tapi sejak ada bank sampah, karena kita kan dusun Ketangi kan ada bank sampah, masih mending, masih bisa mengurangi untuk sampahnya. Yang kemarin seandainya sekian gitu, nggak 1 bulan itu berapa volume itu bisa dikurangi karena ada bank sampah setiap bulannya. Tadi itu dikelola oleh dusun, ada pengurusnya, kemudian dari warga bisa menyetorkan sampah ke bank sampah yang ada di dusunnya itu. 1 bulan sekali kegiatannya. Permasalahannya memang sejak dulu ya, terus ada bank sampah masih mending, terus juga kita ada bank sampah masih mending, tapi mungkin dari dusun yang lainnya kadang kalau buang sampah ke sungai, yang dampaknya yang terakhir yaitu dusun Ketangi kan yang paling timur sendiri, itu kena dampaknya kalau dibuang ke sungai tuh, terutama kadang anak kos itu kan juga kalau buang sampah yo istilahnya seenaknya sendiri gitu loh. Mungkin warga masih bisa dibuang pada tempatnya, tapi kadang anak kos sudah selesai makan tanpa gimana langsung dibuang itu aja. Dampaknya ya ini bagian timur, terutama dusun Ketangi kan kalau ada banjir dari siapa kan dari sana langsung seret, terakhir dusun Ketangi terakhir itu yang kena imbasnya itu dusun Ketangi, terus pertanian di sawah-sawah Ketangi itu juga yaitu kena dampaknya karena yang terakhir sendiri. Kalau dusun lainnya enggak, masih mending karena dari sana buangnya langsung sini. Banjirnya kemarin itu berapa bulan yang lalu ya, 5 bulan atau berapa bulan, saya juga nggak nyangka karena nggak ada hujan. Saya barusan dari puskesmas atau dari pasar, terus kok banjir, nah, kebetulan di rumah saya sendiri, depan rumah saya sendiri. Ini siang-siang kok banjir padahal nggak hujan gitu loh. Terus saya kan keluar, kok bisa sampai gini, sampah itu juga ternyata di situ memang ada sampah yang ke sungai itu banyak sekali, dan kan di depan rumah warga itu banyak yang dicor, jadi ditutup padahal sebenarnya kan nggak boleh, sebenarnya kan memang nggak boleh karena kan irigasi, tapi ya di kampung ya seperti itulah gitu loh. Akhirnya kan sampah itu masuk ke sungai semuanya, menimbulkan ada yang tersumbat. Nah di situ meluber tuh. Jadi banjir, siang-siang bolong itu, nggak ada hujan, nggak ada apa, memang dari sungai itu yang meluap karena sampah. Yang ikut berkontribusi ya warga setempat, terus ada anak kos, orang yang ngontrak di sini yang ikut berkontribusi di sini itu. Untuk menyisirnya itu perangkat desa kemarin itu dari pihak desa dinaikkannya retribusi iuran sampah yang semula 10.000 per bulan setiap rumah, sekarang itu dinaikkan menjadi 15.000 per rumah, plus ada tambahan lagi untuk anak kos, pemilik kos itu dihitung satu anak kos, satu kamar 3.000. Jadi seperti mbaknya kos di situ ya, setiap bulan dikenakan Rp3.000 khusus untuk anak kos. Tapi untuk yang punya rumah 15.000. Kayaknya kemarin supaya bisa mengurangi debit sampah yang ada di desa Dusun Ketangi, terutama desa Tegal Gondo, karena di TPS sana setiap hari itu menggunung. Dan itu kalau dikeluarkan atau dibuang ke mana gitu loh Pak, saya nggak paham buangnya tuh kemana. Itu satu harinya tuh sebenarnya harus 3 dump truk, ternyata cuma bisa diambil 2. Jadi yang satu kan nambah terus seperti yang di TPS itu kan akhirnya
banyak sekali sampah itu. Sebenarnya kalau saya memang ya khawatir karena juga limbah kan, limbah sampah itu ke tanaman padi yang di sawah-sawah itu. Kalau itu untuk jalan keluarnya mungkin dari pihak pertanian Mas, kalau ini dari pihak pertanian nanti kan kerjasama dengan TPS sampah itu ya kayak seperti itu kan ada PPL, jadi nanti dilihat berapa apa sih pokoknya istilahnya seperti itu loh gitu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu dengan siapa dan predikatnya di sini sebagai apa gitu. Oh iya, saya Mas Aris. Sini bagian pengelola kos. Kalau boleh tahu di sini sudah mengelola kos berapa lama Mas? 2 tahun mungkin lebih ya Mas? Lebih paling lupa saya. Oh iya. Berarti Masnya termasuk baru atau dari awal kosnya udah berdiri gitu? Ini ya masih baru inilah saya masuk, belum yang nganu banget, lama banget lah. Kira-kira di kosan ini ada totalnya berapa kamar Mas? Oh ini totalnya ada 64-an kamar. Iya. Kalau boleh tahu ini kosnya sudah tahun berapa Mas berdirinya? Saya kurang tahu kalau itu ya. Soalnya masih baru kan. Kalau boleh tahu di sini kalau para penghuni kosnya mau buang sampah kira-kira manajemennya gimana Mas? Dibuang di depan kamar atau ya langsung di depan kamar itu kan ada tasnya buang sampah. Kira-kira seukuran berapa Mas tong sampahnya? Segini paling. Itu kalau dalam 3 hari kira-kira bisa penuh apa enggak Mas? Atau enggak sampai sehari biasanya sudah penuh di buang sampahnya? Iya. Kalau pagi siang sudah penuh? Udah penuh. Mulai pagi sampai sore lah. Pagi sampai sore? Iya udah penuh. Kalau boleh tahu Mas Aris buang sampah setiap kamar kosnya itu 1 hari berapa kali Mas? 2 kali atau? Iya sekitar itu 2 kali 3 kali. 2 kali buang iya. Sampah ke pusatnya di bawah. Iya kan. Kalau misalnya tadi banyak udah sehari udah langsung penuh gitu ya Mas, kira-kira dalam kayak 3 hari gitu per kamar bisa nggak ya Mas kayak menurut Mas sih ngasilin kayak kurang lebih 1 kilo sampah gitu? Iya. Sampai ya Mas? Nyampe 1 kilo 2 kilo hampir. Ini Mas, kalau misal di sini kan ada 64 kamar. Iya. Nah kira-kira iuran sampahnya di sini itu gimana Mas? Pola bayarnya ke pemerintah desa? Apa ini nanti iurannya sama kayak rumah biasa atau penghuni kosnya dikasih iuran tambahan atau gimana Mas? Soal iurannya Mas? Kalau iuran yang sininya yang dari kosnya, bukan anak-anak, bukan tak minta ini. Asli dari kos ini. Asli dari pemilik kos. Iya. Itu kira-kira di sini bayar retribusi sampahnya ke pemerintah desa itu ada lebihnya atau sama kayak rumah biasa ini? Ya, iya sama kayak perumahan itulah. Kurang mestinya ya. Berapa Mas kira-kira bayar sampah? Kisaran 50.000 sebulan ada Mas? Ada kayaknya. Tapi nyampe 100.000 ke atas nggak sampai ya? Nggak sampai. Cuma sekitar 50 sampai 100 ribuan gitu. Terus di sini soal sampah di sini sering banjir apa enggak Mas? Enggak, aman. Oh, enggak pernah banjir juga? Enggak pernah. Terus solokannya juga enggak pernah penuh atau mampet? Kan
Mas termasuk ke ini ya, desa Tegal Gondo. Iya, Tegal Gondo. Kalau misalnya dari pemerintah desa sini ada kayak program terkait masalah sampah gitu, kira-kira kos ini termasuk yang ikut aktif gitu nggak sih Mas? Iya, ikut aktif juga sini. Itu aturan dari desanya itu biasanya ngasih retribusi lebih atau ada kegiatan gotong royong? Iya, kegiatan gotong royong itu. Oh, berarti Masnya ikut juga? Iya, ikut juga. Biasanya hari apa aja Mas kalau gotong royong? Sebulan sekali atau? Iya, satu bulan ini sekali. 1 bulan sekali. Di kawasan mana aja Mas? Di belakang sampai ke depan ini. Oh, jadi orang-orang yang punya kos juga diharapkan Iya, ikut kerja bakti itu Iya. ya Mas ya. Udah Mas, kurang lebih itu aja yang kami tanyakan. Iya. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama.